Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Marieta Angelina dengan NPM A1C023002 dengan kelas 1B Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Setelah perkenalan, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari yang sebelumnya saya pelajari dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 mengenai konsep dasar pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Sebelumnya, apa sih konsep dasar pengelolaan dan pengelolaan pendidikan itu? Konsep dasar pengelolaan dan pengelolaan pendidikan ini untuk mengetahui proses pengelolaan kelas terutama bagi seorang pendidik yang memegang peran penting dalam upaya pembentukan karakter seorang siswa. Pengelolaan pendidikan adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Apa saja unsur-unsur konsep dasar pengelolaan pendidikan? 1. Melibatkan perencanaan. 2. Pelaksanaan. 3. Evaluasi. 4. Pengembangan kurikulum. 5. Sumber daya manusia. 6. Sarana prasarana. 7. Manajemen organisasi pendidikan. 8. Aspek kebijakan. 9. Pembiayaan. 10. Hubungan stakeholder. Tujuan pengelolaan pendidikan untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Manfaatnya mencakup optimalisasi sumber daya, pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan, peningkatan kinerja pendidikan, serta pembentukan lingkungan belajar yang kondusif. Bab 2, Sejarah Pengelolaan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan. Manajemen pendidikan memiliki sejarah yang sangat panjang dalam proses perkembangannya. Perkembangan bidang manajemen pendidikan berawal di Amerika Serikat pada abad ke-19 dan selanjutnya menyebar ke berbagai negara. Perubahan administrasi pendidikan menjadi manajemen pendidikan terjadi selama tahun 1974 sampai 1988. Di Indonesia, bidang tersebut mulai dikenal pada penghujung abad ke-19 dan berkembang secara pesat pada tahun 2000-an setelah diberlakukannya desentralisasi pendidikan. Bagaimanakah pengelolaan pendidikan di Indonesia? Perkembangan pendidikan di Indonesia terjadi secara signifikan pada tahun 1970-an ketika pemerintahan Orde Baru memperluas ruang lingkup bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan di Indonesia dapat berkembang secara kontekstual dan berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan baik di daerah tertinggal maupun yang sedang berkembang. Bab ketiga mengenai proses dan substansi pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan. Proses pengelolaan pendidikan merupakan inti dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang efektif. Substansi pengelolaan pendidikan melibatkan pengaturan sumber daya, pengembangan kurikulum, pengelolaan tenaga pendidik, serta keterlibatan aktif komunitas pendidikan. Keselarasan antara proses dan substansi pengelolaan pendidikan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Manfaat dalam kolaborasi substansi dan manajemen pendidikan. 1. Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan. 2. Penerapan metode pengajaran inovatif. 3. Pemanfaatan sumber daya secara efisien. 4. Pengukuran peningkatan kinerja. Tantangan dalam kolaborasi substansi manajemen pendidikan. 1. Keterbatasan komunikasi. 2. Perbedaan prioritas. 3. Keterbatasan sumber daya. Cara mengatasi tantangan dalam kolaborasi substansi manajemen pendidikan. Yang pertama adalah komunikasi terbuka dan jelas. 2. Pengembangan kepemimpinan kolaboratif. Yang ketiga, penyusunan rencana bersama. 4. Penggunaan data dan bukti. 5.
tim kerja lintas fungsi. 6. Pembagian peran dan tanggung jawab yang klarifikasi. Pembagian peran dan tanggung jawab yang klarifikasi. Dampak positif. 1. Peningkatan hasil belajar. Yang kedua, peningkatan keterlibatan guru. Ketiga, pembelajaran berkelanjutan. Dampak negatif. 1. Konflik prioritas. 2. Keterbatasan sumber daya. 3. Perubahan lambat. 4. Ketidakseimbangan peran. Bab 4 mengenai standar pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan. Apa sih standar pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan? Yaitu merupakan suatu kerangka acuan bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kinerja pengelolaan pendidikan dan satuan pendidikan. Terdiri dari beberapa komponen seperti standar kepemimpinan, standar manajemen, standar pengawasan, standar pelayanan, dan standar pembiayaan. Setiap komponen mempunyai penekanan pada aspek-aspek penting untuk mencapai tujuan standar pengelolaan pendidikan. Apa saja isi standar pendidikan? 1. Perencanaan program. Kedua, pelaksanaan rencana kerja. Ketiga, pengawasan dan evaluasi. Keempat, kepemimpinan sekolah atau madrasah. Kelima, sistem informasi dan manajemen. Keenam, penilaian khusus. Bab 5 mengenai pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Dapat kita ketahui bahwa pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan kurikulum. Maka pengelolaan kurikulum dan pembelajaran harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa. Untuk menghadapi perkembangan zaman yang akan terus berubah secara dinamis, sama dengan kurikulum yang setiap zamannya pasti mengalami perubahan dan perkembangan. Kita harus bisa menyikapi dan mengaplikasikan perubahan tersebut secara bijak dan fleksibel. Di sini, kurikulum senantiasa berkembang dan menyelaraskan diri dengan kemajuan zaman. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum sebagai berikut. 1. Pengembangan kurikulum berkaitan dengan pengalaman anak. 2. Perencanaan kurikulum berlangsung dengan berbagai keputusan beserta isi dan prosesnya. Ketiga, berbagai kelompok terlibat dalam perencanaan kurikulum. Keempat, perencanaan kurikulum berlangsung pada tingkatan yang berbeda. Kelima, pengembangan kurikulum merupakan proses yang berkesinambungan. Bab 6 mengenai pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Apa sih pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan? Yaitu suatu sistem yang bertujuan membangun dan mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui peningkatan mutu dan pemerataan serta pengembangan kemampuan tenaga kependidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan tenaga kependidikan. Bab 7 mengenai pengelolaan peserta didik. Apa sih pengelolaan peserta didik itu? Yaitu merupakan tahapan yang akan diterapkan kepada peserta didik dari awal penerimaan hingga kelulusan. Pengelolaan kepada peserta didik meliputi beberapa hal, yakni perencanaan peserta didik, kehadiran, pencatatan dan pelaporan, pembinaan, evaluasi, serta kelulusan. Tujuannya agar kebutuhan peserta didik terpenuhi dan meningkatkan kualitas dari peserta didik. Dengan pengelolaan ini, diharapkan siswa akan menjadi lebih aktif dan kompetitif serta nyaman selama menempuh pendidikan di sekolah.
Bab ke-8 mengenai mengelaborasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pentingnya sarana dan prasarana di dalam proses kegiatan belajar dan mengajar, serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu alat yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pembelajaran. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka akan menunjang proses kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Mengelaborasi sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan suatu kegiatan perencanaan, penataan, pengadaan, pemeliharaan, penginventarisasian, dan penghapusan yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses kegiatan pembelajaran. Lalu, apa saja sih contoh sarana dan prasarana di sekolah? 1. Lokasi bangunan sekolah atau lokasi bangunan sekolah hendaknya dekat dengan perumahan penduduk. Yang kedua, halaman sekolah atau halaman sekolah ini hendaknya dibuat dengan cukup luas untuk bermain. Ketiga, bangunan sekolah atau ruang kelas, kamar mandi, musola, laboratorium, dan lain sebagainya. Keempat, perlengkapan ruang kelas atau seperti papan tulis, meja murid, penghapus, papan tulis, dan lain sebagainya. Kelima, tempat sampah dan lain sebagainya. Bab ke-9, pengelolaan keuangan pendidikan atau satuan pendidikan. Banyak pihak memahami manajemen itu diidentikan dengan pengelolaan, termasuk Depdiknas pada tahun 2000 menggunakan istilah pengelolaan keuangan pendidikan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan yang ada di lembaga pendidikan. Fungsi utama manajemen keuangan yaitu planning atau perencanaan keuangan, budgeting atau anggaran, controlling atau pengendalian keuangan, auditing atau pemeriksaan keuangan, dan reporting atau pelaporan keuangan. Komponen utama manajemen keuangan meliputi 1. Prosedur anggaran, 2. Prosedur akuntansi keuangan, 3. Pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian, 4. Prosedur investasi, 5. Prosedur pemeriksaan. Bab ke-10 mengenai pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Dengan memahami dan mempraktekkan pengelolaan hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat, kita dapat merasakan dampak positifnya. Kerjasama yang erat akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan contoh peran positif kepada siswa, serta menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap pendidikan. Dengan demikian, membangun dan menjaga hubungan yang kuat antara sekolah dan masyarakat adalah langkah penting dalam menciptakan masa depan yang cerah bagi pendidikan dan generasi yang mendatang. Tujuan hubungan sekolah masyarakat: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran dan pertumbuhan anak. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, membangun semangat gotong royong antara sekolah dan masyarakat untuk keuntungan bersama. Bab ke-11 mengenai pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas siswa yang dikembangkan dengan cara membebaskan siswa dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Dengan adanya pendidikan yang bermutu, maka akan terlahir generasi yang unggul dalam segala aspek kehidupan. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan atau pandangan dalam memahami bagaimana menemukan solusi terbaik dalam mengembangkan kualitas pendidikan di era otonomi pendidikan melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen, yaitu tata pemerintahan yang baik, internal dan efisiensi eksternal pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu kebutuhan bangsa yang ingin maju karena keyakinan bahwa pendidikan yang bermutu dapat menunjang pembangunan di segala bidang. Pengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan.
1. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas maupun kesejahteraannya. 2. Prasarana dan sarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal. Ketiga, pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran. Keempat, proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. Bab ke-12 mengenai supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran guru yang pada akhirnya menghasilkan prestasi belajar siswa yang tinggi. Peningkatan kualitas pembelajaran perlu dilakukan secara berkesinambungan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pendekatan peningkatan keprofesionalan guru tersebut dapat dilakukan dengan teknik supervisi, menumbuhkan budaya organisasi pembelajaran, dan kegiatan pelatihan. Contoh peranan dari supervisi manajerial. 1. Membantu kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah agar lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan kinerja kependidikan dengan cara memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tugas. Ketiga, memantau dan membina pengelolaan administrasi sekolah seperti manajemen, kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, sarana dan prasarana. Keempat, menyusun program supervisi berdasarkan persoalan dan kebutuhan nyata yang dihadapi sekolah. Kelima, menjaga objektivitas dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program supervisi. Bab 13 mengenai kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan atau pilihan akhir dari beberapa alternatif secara sistematis untuk mencapai tujuan atau beberapa tujuan. Kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan memiliki hubungan yang erat. Seseorang pemimpin pendidikan harus memiliki kemampuan dalam membangun tim kerja dan mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Pendekatan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi dapat membantu pemimpin pendidikan dalam membuat keputusan yang tepat. Fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat. 1. Memupuk dan memelihara kesediaan kerjasama di dalam kelompok demi tercapainya tujuan bersama. Kedua, menanamkan dan memupuk perasaan pada anggota masing-masing melalui penghargaan terhadap usaha-usahanya. Ketiga, mengusahakan suatu tempat pekerjaan yang menyenangkan, baik ruangan, fasilitas, atau situasi. Keempat, menggunakan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pimpinan untuk memberi sumbangan dalam kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Itulah tadi materi-materi mengenai mata kuliah pengelolaan pendidikan dari bab 1 sampai bab 13. Bagi yang masih bingung atau ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita semua dapat memahami dan dapat menerapkan materi-materi tersebut dengan baik. Terima kasih.